Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Romo Yai Dr. Muhammad Asrori MAG selaku dosen penguji dan rekan-rekan semuanya. Saya Maung Hani Wijaya mau mempresentasikan modul ajar saya. Ini yang halaman pertama terdapat identitas ya, nama penyusun, terus satuan pendidikan, mata pelajaran, dan fase D untuk kelas 7 semester ganjil. Jam alokasi waktu 6 jam pembelajaran, 2 pertemuan. Kompetensi awal peserta didik mampu membaca Al-Quran. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Profil pelajaran Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah menerapkan sikap toleransi, menjauhi sikap diskriminatif, dan peduli terhadap sesama. Sarana dan prasarana, alat dan bahan, laptop, LCD, proyektor, speaker aktif, multimedia pembelajaran seperti video bahan ajar, Al-Quran, terjemahan, dan buku ajar. Target peserta didik ini peserta didik reguler 28 sampai 32 peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Quran dengan baik dan menceritakannya sebagai sumber ajaran Islam berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa 59. Kemudian mengidentifikasi bacaan hukum tajwid, yang terutama bacaan hukum tajwid Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Memahami kandungan isi Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran melalui pembelajaran tutor supaya peserta didik dapat membaca Surat An-Nisa ayat 59, kemudian peserta didik dapat menghafal, kemudian melakukan eksplorasi, peserta didik dapat mengartikan lafaz Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pemahaman bermakna yang dicapai Al-Quran dan hadis merupakan pedoman kehidupan. Mengamalkan isi Al-Quran dan hadis menjadi penyelamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pengamalan Al-Quran dan hadis memerlukan pemahaman dan penggalian mendalam terhadap kandungannya. Kemudian membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid. Sebagai pertanyaan pemantik, apakah definisi Al-Quran, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, apa pentingnya membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid, dan bagaimana kandungan surat An-Nisa ayat 59. Kegiatan pembelajaran, langkah-langkah persiapannya memastikan seluruh sarana prasarana dan alat dan bahan tersedia, memastikan kondisi kelas itu kondusif, mempersiapkan bahan tayang, mempersiapkan lembar kerja peserta didik. Dalam kegiatan pembukaan, peserta didik diajak untuk berdoa, dipimpin oleh salah satu peserta didik sebagai bentuk pembiasaan dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran, kemudian surat yang dipilih tersebut. Kemudian kegiatan inti, guru membagi materi kepada 2 submateri, yaitu materi surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64. Kemudian membentuk kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian kelompok ini yang orang-orang peserta didik yang pintar-pintar itu disebar di setiap kelompoknya agar bisa menjadi tutor sebaya. Kemudian peserta didik mengidentifikasi bacaan tajwid dan memberikan contohnya. Sebagai kegiatan penutup, di bawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran pada waktu itu. Kemudian bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada waktu itu. Kemudian guru memberikan reward kepada kelompok terbaik dalam mendiskusikan dan mempresentasikan materi. Kemudian bersama-sama menutup pelajaran dengan doa. Kemudian refleksi terhadap peserta didik, apakah materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, masihkah ada kesulitan dalam membaca Al-Quran. Kemudian asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif, sumatif nanti di akhir, dan lembar kerja peserta didik.
Refleksi bagi guru, apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik dengan aktif? Apakah metode yang digunakan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik? Apakah media yang digunakan dapat membantu peserta didik mencapai kemampuan? Apa yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Ini pertemuan kedua. Ini materinya yang dijelaskan yaitu Al-Quran dan terjemahan surat An-Nisa 49 yang mencakup bagaimana cara membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian mengidentifikasi tajwidnya, dan yang terakhir memahami maknanya. Dan ini untuk lembar kerja kelompoknya, untuk aspek penilaiannya adalah bagaimana cara makharijul hurufnya, kemudian hukum-hukum tajwidnya, kemudian ada rubrik penilaian kerja kelompok. Di antara yang dinilai dari aspek yang dinilai adalah kejelasan dan kedalaman informasi. Karena mereka di setiap kelompok diminta untuk menulis dengan kata-katanya sendiri kandungan surat An-Nisa ayat 59. Dari situ bisa dinilai kejelasan dan kedalaman informasi. Kemudian yang kedua, keaktifan dalam berdiskusi dan menarik dalam berpresentasi. Kemudian ada juga lembar tes tertulis, diantaranya seperti jelaskan pengertian Al-Quran, jelaskan contoh hukum tajwid, Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, dan jelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 59. Kemudian ada juga lembar pengamatan sikap, bagaimana menjawab salam ketika akan dimulai pelajaran, bagaimana berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, apakah mereka berdoa dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kemudian mengucapkan rasa syukur, kemudian mengambil hikmah dari kandungan surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Kemudian ada lembar kerja lagi, lembar kerja kelompok, ini diberikan lafadz Arabnya, kemudian mereka mengartikannya dengan sendiri. Demikian dari saya, mengaten Yai Dr. Muhammad Asrori, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.